Mas dulu bilang kapan pakai tronton. Kenapa Pak Dede mas? Perawatannya lebih eksklusif mas. Ibaratnya gimana ya? Kalau lu melihara kayak Mercy atau Hino, itu lebih bisa diajak aneh-aneh lah mas. Lebih bisa diajak aneh-aneh lah. Tapi kalau yang model-model premium begitu, aduh, kudu dimong mas, kudu dilus-lus. Pantesan ya mas, kencana cuma 4 unit Dede mas Rian lelang. Mas, yang bikin lelah tuh bukan soal Dedenya mas. 2 unit bukan 4 unit. Itu yang bikin lelah. Maksudnya lelah tuh lelah doanya mas. Tenaga sama pikiran mah masih belum nggak terkuras lah. Doa mas yang paling berat. Lah bisa 2 mas. Kalau trouble 1, coba lu bayangin jadi gua. Bis cuma ada 2 misalnya. Baru ada 2. Kan baru pesen lagi di Karsen sama di SP kantor. Jalan terus trouble. Lu jadi gua gimana? Telepon supir jam 2 malam kayak semalam nih David. Jam 3 malam, mas ini AC-nya mati. Udah sampai mana Pit? Pejagan. Udah, cuekin aja. Penumpangnya ngamuk udah biarin. Bawa sampai Jakarta gue bilang. Pejagan mas, pejagan mau nyusulin bis. Nyariin bis dulu nyusulin. Siang, sore baru sampai Jakarta. Tapi kalau gue suruh paksain, paling dia cuma kegerahan doang mas penumpang. Sampai Jakarta masih pagi. Ya kan? Dibenerin siang dia bilang. Nggak mungkin bisa. Tadi ada penumpangnya komplain DM gue, alhamdulillah. Berarti kan ada yang peduli. Komplain, mas semalam AC-nya mati, dipaksain jalan. Ya gue minta maaf lah, secara formal ya kan. Saya minta maaf pak. Semalam itu emang kondisinya begitu. Tapi untungnya cuma masalah kabel elektrikal. Jadi nggak inilah, masih bisa dipaksain jalan. Jadi bapak bisa sampai dengan tujuan dengan waktu yang tidak terlalu terlambat. Andai kita nungguin bis susulan atau kita nungguin perbaikan montir datang, orang namanya di tol, bisa besok sore, besok malam bapak sampai Jakarta. Padahal pejagaan Jakarta cuma berapa jam sih? 2 jam, 3 jam. Kira? Tol 2 jam paling. Kok bisa rusak? Ya bikinan manusia mas. Bis baru mas, kok udah rusak sih pak? Kalau masalah rusak mah kagak perpandang bis baru bis tua pak. Gue zaman dulu di HR juga, bis baru keluar dari karoseri, belum bawa penumpang mas, baru sampai jalan, rusak, berhenti, sering. Kalau bis baru mah, kalau masalah kerusakan itu nggak ngelihat bis baru bis tua. Namanya bikinan manusia mas, kadang ada yang nyelip di dalam kita kan nggak tahu. Anak yang iya udah. Dede keempat pakai Volvo aja mas. Tergantung big boss belinya ntar apa, gue mah tinggal ngurusin doang. Terus yang komplain bisa nerima klarifikasinya mas Rian. Ya kita mah mau terima nggak terima cuma bisa minta maaf mas, mau gimana emang. Gue diajak berantem juga pasrah mas, diludahin pasrah, dimarahin pasrah. Terus gue bisa apa lagi selain minta maaf. Soal dia terima nggak terima tergantung kebesaran hati dia mas. Allah ngasihnya sekupnya seberapa gitu. Kita kan penjual jasa cuma bisa minta maaf mas. Marah nggak boleh, ya kan? Nyalain konsumen nggak bisa. Mas oncenya bagus beli, ini dikasih sama teman mas. Ini kalau beli sekitar 1.800.000. Dikasih sama temen agen cepresan kacangan tuh mas. Jangan solar jatah apa cor mas, cor. Gue kalau dapat komenan atau komplainan langsung gue tanggepin mas. Kalau misalnya perlu kayak kemarin ada yang, mas aku kok uangnya kan dia ngasih kelebihan 200.000, minta kembalian 200.000 lah buat pengembalian harga tiket. Gue laporin ke kantor 2-3 hari cair langsung. Mas mau nanya, saya pesen tiket bus disalahkan satu PO, agen bilangnya pakai bus sesuai dengan yang saya pesen, ternyata yang datang bus bantuan pariwisata. Mana tersebut mas? Tergantung mas, bis pariwisatanya. Kalau gua sih, kalau kemarin nih biasanya, kalau bis pariwisatanya kita stikerin atau kondisi darurat atau ada masalah-masalah, ya kita nggak bisa tahu mas. Kayak waktu tahun kemarin Lebaran mati jam, bis nggak bisa balik datang pakai bantuan. Jadi ada prioritas mas. Kalau lagi arus mudik Lebaran itu prioritas utama itu bukan pelayanan lagi mas. Prioritas utama adalah mengantarkan penumpang hingga titik tujuan. Itu
poin pertama mas, prioritas pertama. Kenyamanan dan lain-lain dipisah. Tapi kalau hari-hari biasa normal, sampai tujuan, kenyamanan dan lain-lain. Jadi orang itu masih bisa kita jaga gitu, poin-poin itu. Tapi kalau lagi harus mudik lebaran gini, misalnya nih, poin kenyamanannya nggak bisa diusahakan. Berarti kan ada poin yang lebih penting yang bisa jaga, mengantarkan penumpang sampai tujuan. Ketepatan waktu misalnya nggak bisa dijaga juga. Terus yang bisa kita jaga apa? Mengantarkan penumpang sampai titik tujuan. Tuh. Paham ya? Enak di air, enak di sini lah mas. Gimana sih? Lu tuh ketemu gua saat ini dengan kondisi yang punya kemampuan atau punya kesempatan buat mensejahterakan diri gua sendiri dan keluarga gua. Kok malah lu banding-bandingin enak banget? Jadi kalau lu suatu saat ada kesempatan jadi direktur operasional atau jadi manajer operasional atau ngurusin operasional bis lah, pariwisata kayak apa gitu. Jadi lu punya apa ya? Punya tahapan-tahapan kerja, prioritas-prioritas kerja apa aja sih yang bisa lu lakuin gitu. Contoh, urutan pertama adalah mengantarkan penumpang sampai tujuan. 2, ketepatan waktu. 3, fasilitas, ya kan? 4, kenyamanan. Kenyamanan ini baik ketika pemesanan tiket maupun sampai naik ke dalam bis. Poin keempat ini udah nggak bisa lu usahain karena emang masih bisa lu usahain. Ya. Poin ketiga nggak bisa, poin kedua nggak bisa. Poin ke-1 mas, jangan sampai nggak terjadi mas. Ini paling penting, jangan sampai lu nggak bisa nganterin penumpang sampai titik tujuannya dia. Bis lu trouble, operin, nyewa PO lain sampein. PO lain nggak ada mas, travel berapa biji bawa anterin sama. Tuh. Kok yang laki jadi pakai celana pendek, ceweknya 2, lakinya 1. Kok pikiran gua kemana-mana ya? Hus. Allah Akbar. Subhanallah. Nah begitulah, paham ya? Jadi ada prioritas-prioritas yang harus kalian prioritaskan. Ingat ya, kalau di air Mas Rian kan hanya meneruskan, sembarangan aja kamu. Siapa yang nerusin di air? Enak aja. Saya ngebentuk jaringan penjualan, jaringan keagenan, jaringan operasional HR dari nol, dari lembaran kertas putih. Bahkan saya ngebentuk bagaimana cara berjualan, bagaimana tiketingnya, bagaimana sistem pengorderannya, bagaimana sistem operasionalnya. Saya buat dari 1 lembar kertas putih. Jadi jangan pernah bilang gue nerusin di HR. Kasar itu. Bencana itu trayeknya akap atau pariwisata? Akap. Kalau AC mati dari pejagaan, sebaiknya ada reward ke penumpang seperti pemberian voucher 20.000 untuk pembelian tiket bus rencana berikutnya. Ngasih vouchernya di mana mas? Bisa juga sih ngasih reward, biasa kembalian dan lain-lain. Tapi kan kondisinya nggak memungkinkan mas malam. Arusnya lagi padat, bukan kayak arus biasa normal.